Cek. Tes 1. Saudari-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang di Gereja Katolik Santo Albertus Agung Tanjung Bunga. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kita semua berkumpul di sini untuk mengambil bagian dalam pernikahan anak, saudara, dan sahabat kita, Christophorus Andro Ada dan Claudia Ellen Betaubu. Kehadiran kita di sini sungguh berarti bagi mereka berdua, karena kasih dan doa-doa kita merupakan bekal untuk memulai dan memelihara rumah tangga mereka. Kini marilah kita berdiri dan mengarahkan pandangan kita ke pintu utama gereja, di mana uskup, imam, dan para petugas liturgi akan menyambut kedua mempelai dan membawa mereka ke dalam perjamuan Ekaristi, tanda cinta kasih Tuhan bagi umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudari-saudara menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang Christophorus Andro Ada dan Claudia Ellen Betaubung. Selamat datang juga bagi para orang tua dan kerabat mempelai yang berbahagia. Kami menyambut kalian di sini hendak ikut bersyukur dan menyaksikan peneguhan cinta kalian di hadapan Allah. Semoga peristiwa indah ini akan menjadi kenangan penuh rahmat dalam hidup rumah tangga yang akan kalian bangun.
Perkenankanlah saya sebagai wakil keluarga kedua mempelai menyerahkan putra dan putri kami, yakni Saudara Kristroporis Andro Ada dan Claudia Ellen Betaubun. Untuk itu dimohonkan berkat bagi perkawinan mereka. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu kepada gereja untuk melangsungkan tugas yang suci ini. Semoga dengan perantaraan gereja, pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Mempelai berdua yang berbahagia, atas nama gereja saya akan memohonkan berkat Tuhan untuk menyucikan cinta kasih kalian berdua dalam membentuk keluarga yang baru dan sejahtera. Sekarang persiapkanlah diri kalian dengan hati yang suci, agar pantas menerima rahmat Tuhan dalam sakramen ini. Marilah sekarang kita masuk ke rumah Tuhan dengan penuh rahmat dan hikmat untuk memohon berkat-Nya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapa dan saudari-saudara sekalian, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita sekalian. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saudari-saudara yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan suci ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga memohon dukungan doa Anda sekalian dalam perayaan yang suci ini. Kini marilah kita menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita adalah manusia-manusia lemah yang penuh dosa. Tapi di lain pihak Tuhan kita tahu Maha Pengampun. Oleh karena itu marilah pada permulaan perayaan misteri penyelamatan Tuhan ini kita menundukkan kepala di hadapannya, kemudian dengan penuh sesal di hati memohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang
Marilah berdoa. Allah Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah kiranya cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah kiranya rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut Jalan yang ditunjukkannya. sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Umat disilahkan berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudari-saudara, khususnya kedua mempelai yang berbahagia, orang tua kedua belah pihak serta seluruh kerabat yang berbahagia. Bacaan yang pertama tadi kita dengar diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat, kepada umat di Korintus, bab 13 ayat 1 sampai 13. Kalau kita membaca kitab suci, bagian ini diberi judul kasih. Mungkin lebih tepat disebut madah cinta. Dan sejauh saya perhatikan, bagian kitab suci ini paling banyak dipilih oleh mempelai dalam misa peneguhan pernikahan mereka. Intinya memang adalah cinta sejati. Pada bagian pertama ayat 1 sampai 3 ditegaskan betapa cinta, betapa kasih itu merupakan hal yang paling penting, yang paling menentukan dalam hidup seseorang. Tentu saja khususnya hidup seorang Kristiani. Bayangkanlah penegasan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai cinta, ketika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan selanjutnya, tanpa kasih, hidup manusia betapapun istimewa, betapapun berarti dalam segala segi, tapi tanpa cinta, tanpa kasih tidak berarti apa-apa. Lalu selanjutnya
dalam bagian kedua yang meliputi ayat 4 sampai 8a diterangkan apa itu kasih sejati. Saya ingin bacakan bagian itu sekali lagi walaupun tadi kita sudah dengar. Mulai ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Khususnya Andro dan Ellen yang berbahagia, maukah pernikahan kalian berbahagia selanjutnya? Pasti mau kan? Dan itulah cita-cita. Nah, sederhana sekali. Laksanakanlah apa yang dikatakan dalam kitab suci yang baru saja kita dengarkan. Tetapi kita harus realistis juga kan. Banyak perkawinan dewasa ini yang cepat gagal. Karena apa? Kasih sejati itu cepat luntur. Jadi berarti melaksanakan kasih sejati sebagaimana ditegaskan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus ini tidak mudah. Tetapi tidak mudah tidak berarti tidak mungkin, ya kan? Saya mempunyai satu contoh yang begitu mengesan bagi saya. Dan perkenankan Ellen dan Andro saya cerita sedikit untuk melihat bahwa kasih sejati itu bukan hal yang tidak mungkin dihayati dan diamalkan oleh suami istri. Selama 5 tahun saya bertugas belajar di Roma. Dari tahun 1981 sampai 1986. Sebagai imam yang masih muda, saya tidak ingin kehilangan semangat pastoral. Dan oleh karena itulah setiap liburan, baik liburan pendek pada liburan Natal, liburan Pekan Suci, maupun liburan panjang, liburan musim panas, saya pergunakan untuk mencari pengalaman pastoral di paroki-paroki, baik di Italia maupun di Eropa Utara atau Amerika Utara. Nah, liburan musim panas saya, liburan panjang tahun 1983 yang meliputi awal Juli sampai pertengahan September 1983, saya liwati dengan melaksanakan asistensi pastoral di sebuah paroki di Jerman. Asistensi pastoral itu dalam bahasa Jerman disebut Vertretung. Ketika kembali ke Roma, ke asrama di mana saya tinggal pada akhir September tahun itu, tahun 1983, saya diberi sebuah nota tulisan tangan oleh penjaga pintu, sapam pada istilahnya untuk kita di Indonesia, ya. Dan ternyata itu dari seorang pemuda Italia yang datang untuk bertemu saya di
asrama itu pertengahan Agustus tahun itu. Tapi dia mendapat kabar bahwa saya baru akan kembali akhir September. Jadi sebaiknya Anda datang lagi pada bulan Oktober. Saya membuka nota itu, lalu saya tahu dia memperkenalkan diri. Saya Loris Pabri dari kota Forli. Itu kota Forli itu terletak di sebelah utara kota Roma, 45 jam dengan kereta api dari Roma. Itu ini, dan dia menulis, saya mengenal seorang gadis Indonesia dan saya mempunyai surat dari gadis itu untuk padre, untuk pastor. Tapi saya akan datang nanti bulan awal Oktober, minggu pertama Oktober. Demikianlah pada bulan Oktober itu dia datang, dia menyerahkan surat itu, saya membacanya dengan cermat, lalu saya mengerti itu ini bahwa pemuda Italia itu dengan gadis Indonesia itu jatuh cinta satu sama lain. Tapi mereka belum pernah ketemu. Jadi saya tidak tahu, paling kurang Pastor Frans Aring saya kira masih kenal itu. Itu dari keluarga yang saya kenal tinggal di Surabaya. Itu adalah ayah keluarga itu ada bersaudara dengan ayahanda Pastor almarhum Pastor Rudi Kuari di Surabaya. Tahun 1970 ketika masih mahasiswa di Seminari Tinggi Yogyakarta, saya menjalankan tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah di sini. Waktu itu Pastor Rudi Kuari, sekarang sudah almarhum, itu baru masuk, jadi baru kelas 1. Nah, keluarga dari gadis ini berarti tante dan om dari Pastor Rudi Kuari bersama seluruh keluarga pernah mengunjungi seminaris Rudi Kuari di seminari di sini. Dan di situ saya kenal keluarga itu dan ini. Nah, keluarga itu selanjutnya lalu sangat banyak menolong kami para frater calon imam dari Makassar yang melanjutkan studi di Seminari Tinggi di Yogyakarta. Dulu satu-satunya jalan untuk sampai di Jogja adalah naik kapal dari Makassar ke Surabaya, dan dari Surabaya entah dengan kereta api atau dengan mobil ke Jogja ya. Dan keluarga itu banyak menolong kami dalam hal ini. Jadi saya kenal keluarga itu memang itu ini. Nah, kembali ke kisah tadi itu dalam surat itu, mereka jadi gadis itu adalah anggota satu grup tari di kota Surabaya, dan kadangkala mereka itu ke komunitas tari itu mengadakan tur juga ke negara-negara tetangga, ke Singapura, ke Filipina. Nah, suatu waktu pemuda Italia itu menemukan foto si gadis itu dengan alamatnya di sebuah majalah. Segera pada pandangan pertama dia jatuh cinta, hanya melihat foto. Bersuratlah dia dan mulailah kisah cinta antara kedua insan muda itu ini ya. Tetapi ya pemuda Italia itu tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu satu kata pun. Begitu juga gadis ini namanya Cecilia, dipanggil Sisil, itu ini juga tidak tahu satu kata bahasa Italia pun itu. Jadi mereka berkorespondensi dalam bahasa Inggris yang patah-patah tentu saja karena mereka tidak begitu kuasai bahasa itu. Tapi itulah bahasa cinta yang ini. Jadi
Dan dengan lewat surat menurat itu lalu mereka mulai ini dan akhirnya sudah tanpa pernah ketemu satu sama lain secara langsung saling nekat mau menikah. Lalu awal Oktober datanglah pemuda Italia itu bertemu saya dan saya ya itulah sebagai seorang yang sudah imam dan ini saya berpikir, aduh mereka belum pernah ketemu. Bagaimana mereka bisa sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah tahu apa arti pernikahan, khususnya pernikahan Katolik. Jadi saya mencoba menjelaskan kepadanya ini dan akhirnya saya mengatakan kalau you mau nasihat dari saya, inilah nasihat saya. Kalian masih butuh waktu cukup lama untuk saling mengenal secara lebih mendalam. Kemudian saya menulis surat kepada Cecilia dan mengatakan hal yang sama. Lalu kepada pemuda itu saya mengatakan, baiklah kalau misalnya you punya waktu, datanglah lagi kita omong-omong dan ini. Dan demikianlah dia datang beberapa kali menemui saya di Roma di Collegio ini. Menjelang Natal tahun itu, jadi Desember 1983, dia mengabarkan kepada saya bahwa dia rencana ke Indonesia untuk bertemu dengan gadis idamannya itu dan orang tuanya sudah setuju. Maka berangkatlah dia ke ini. Sesudah sekitar 10 hari bersama di Indonesia, pulanglah dia dan sebelum meneruskan perjalanan kembali ke kotanya di Forli, dia mampir menemui saya dengan muka berseri-seri penuh kegembiraan dan menyampaikan bahwa Cecil itu akan datang ke Italia bulan April depan, berarti bulan April 1984. Nah, dia tidak mengatakan apa-apa, jadi pikiran saya ya itu mereka memperhatikan usul saya untuk saling mengenal. Tetapi beberapa waktu kemudian, lebih seminggu kemudian saya dapat surat dari Cecilia. Betapa saya terkejut. Di dalam surat itu dikatakan mereka sudah tukar cincin, sudah bertunangan, dan bulan April akan datang untuk menikah. Saya ada deh. Apakah mereka gila? Itu dan mengharapkan supaya saya hadir dalam upacara pernikahan mereka. Tetapi saya tidak dapat karena bulan Februari sampai menjelang akhir April saya harus berada di Belanda untuk mengadakan penelitian kepustakaan dalam rangka tugas penyusunan disertasi saya. Jadi demikian saya tidak bisa hadir. Tapi saya sudah minta seorang teman student yang tinggal di asrama yang sama, Collegio San Pietro namanya, itu seorang rekan imam dari Bali, pasti Pastor Frans dan barangkali ada itu Romo Petrus Nyoman Giri. Dialah yang menolong untuk menemani mereka ketika dia di Roma, karena mereka hanya bertiga, jadi Cecil, lalu ibunya dan tantenya yang datang untuk pernikahan itu. Jadi pernikahan berjalan, saya dari Belanda saya hanya kirim kartu ucapan selamat. Menjelang akhir April saya kembali ke Roma, saya buka pintu, di bawah pintu saya sudah ada surat amplop. Saya buka, ternyata ada beberapa foto bagus, foto indah dari upacara pernikahan mereka.
dengan tulisan tangan ini. Barangkali Padre itu memang sulit memahami dan merasa kami terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan menikah. Tetapi percayalah, kami sadar akan apa yang dinasihatkan oleh Padre. Dan kami sadar akan menghadapi banyak kesulitan. Bagaimana mungkin itu baru 10 hari bertemu dari latar belakang budaya, bahasa dan segala sesuatunya yang berbeda. Bagaimana mungkin ini? Kami sadar itu, tetapi kami akan mengatasinya karena kami saling mencintai. Itulah saya tertegun dan saya lalu berpikir, memang sebagai imam, sebagai pastor, kita itu selalu berpikir logis, menurut akal sehat dan ini. Tetapi bukankah dikatakan cinta itu buta? Ya toh. Cinta itu tidak kenal logika. Cinta itu dan itulah yang dikatakan dalam ayat 7 dari ini tadi ya, dengan rumusan itu. Cinta menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu artinya tidak mengingat-ingat kesalahan dari orang yang dicintai dan mengampuni, memaafkan dan toleran terhadap kelemahan-kelemahannya dengan harapan dia akan berubah dan ini. Itulah cinta sejati. Dan inilah yang dibuktikan oleh. Tetapi bulan-bulan itu terus terang saya masih tetap ragu-ragu. Jadi sesudah pernikahan itu mama dan tantenya pulang ke Indonesia, tinggallah Cecilia sendirian di kota Forli. Saya berpikir apakah dia akan bertahan dan bagaimana seandainya ada masalah. Dia mau lari kemana? Jadi saya mengirim nomor telepon asrama saya dengan ditambah dengan nomor extension di kamar saya dengan pesan, kalau Sisil ada masalah jangan ragu-ragu hubungi saya, entah lewat telepon atau lewat surat. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bulan tidak ada berita. Lalu tanggal 1 Juli 1984 itu saya harus berangkat ke Kanada untuk melaksanakan asistensi pastoral di sebuah paroki di kota London di Kanada. Di Kanada juga anak kota London. Saya mengharap-harap dia memberikan, saya berikan alamat dan nomor telepon di paroki itu, tidak ada. Ini pertengahan September saya pulang ke Roma dan tidak ada berita apa-apa. Jadi saya berpikir syukurlah kalau dia tidak mempunyai masalah. Ya. Natal, liburan Natal 1984 itu seperti setiap tahun terjadi. Saya biasanya asistensi pastoral di sebuah paroki di kota kecil namanya Gorgonzola dekat Milano di Italia Utara. Dan saya kirim surat kepada mereka bilang setelah selesai asistensi pastoral itu di sana saya akan mampir mengunjungi mereka. Dan jadilah demikian. Saya kunjungi mereka dan saya lihat, saya lalu diyakinkan memang cinta itu buta. Dan saya belajar dari situ bahwa kita sebagai imam itu kadang-kadang itu berpikir
apa akan jadi dan ini. Tapi kita berpikir logis. Tetapi cinta itu tidak berpikir logis. Ini. Nah, itulah cinta ini. Cinta menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terjemahan dalam The Living Faith mengenai ayat ini adalah jika Anda mencintai seseorang, Anda akan setia kepadanya apapun harganya. Apapun yang terjadi, Anda akan setia kepadanya. Nah, mudah-mudahan Ellen dan Andro tidak salah paham. Saya akan mengalihkan perhatian dari pusat perhatian kepada kalian berdua pada hari ini. Saya sengaja bercerita itu untuk meyakinkan kalian berdua bahwa cinta sejati itu memang akan membawa kebahagiaan. Dan tahu apa arti cinta sejati. Sesungguhnya ya dengan ini. Maka sebetulnya Andro dan Ellen sudah tahu kunci membangun keluarga yang berbahagia. Amalkanlah cinta sejati. Dan satu pesan yang penting adalah jangan pernah lupa dalam kehidupan perkawinan rumah tangga kalian, jangan pernah lupa pihak ketiga dalam hidup perkawinan kalian. Dengan ini saya tidak berpikir mengenai will atau pill itu, tetapi apa yang kalian dengar dari bacaan Injil tadi. Pihak ketiga itu adalah Kristus. Kristus Yesus adalah Kristus yang mempertemukan kalian berdua dan membawa kalian berdua untuk pada hari ini di hadapan kami semua mau meneguhkan, mengesahkan ikatan cinta kalian. Jangan pernah lupa bahwa Kristus akan menyertai kalian. Bahwa Kristuslah dasar dari cinta kalian. Maka dengarlah baik-baik apa pesan Kristus dalam Injil yang tadi kita dengar. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Bagian kedua ini merupakan semboyan dari gerakan MA ya, Marriage Encounter. As I have loved you. Seperti Kristus telah mencintai kita. Bagaimana Kristus mencintai kita? Dijelaskan olehnya sendiri dalam ayat berikutnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang diperbuat oleh Yesus Kristus kan. Karena cintanya dia rela mati di atas salib. Kita tidak mengerti misteri penderitaan dan kematian Yesus di atas salib kalau kita tidak melihatnya sebagai ungkapan kasih tanpa batas dari seorang Yesus yang menyerahkan hidupnya agar kita hidup. Maka Ellen dan Andro yang berbahagia, bangunlah keluarga mereka, keluarga kalian atas dasar cinta Kristus sendiri. Seperti aku telah mengasihi kamu. Amin Ellen dan Andro? Amin? Ragu-ragu tetapi senyum, jadi saya pikir setuju ya. Oke, amin. Mari sekarang kita lanjutkan upacara pernikahan ini.
Andro dan Ellen yang berbahagia, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk memohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Silakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudari-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan,
maka silakan kalian menyatakan maksud kalian dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi serta umat yang hadir di sini. Bapak Uskup yang kami muliakan, sesuai dengan petunjuk Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Uskup meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara perayaan Gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara perayaan Gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Saudara Kristoforus Andro Ada, sungguhkah engkau dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah engkau untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saudari Claudia Ellen Betaubun, sungguhkah engkau dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah engkau untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saya persilakan kedua mempelai mengucapkan janji perkawinan satu sama lain di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh orang tua, para saksi, dan semua umat yang hadir di sini. Saya, Kristoforus Andro Ada, memilih engkau, Claudia Ellen Betaubun, untuk menjadi istriku. Saya berjanji untuk setia kepadamu, untuk berbagi di waktu suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, di waktu untung dan malang. Selamanya saya mencintai dan menghormatimu sampai maut memisahkan kita. Saya, Claudia Ellen Betaubun, memilih engkau, Kristoforus Andro Ada, untuk menjadi suamiku. Saya berjanji untuk setia kepadamu, untuk berbagi di waktu suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, di waktu untung dan malang. Selamanya saya mencintai dan menghormatimu sampai maut memisahkan kita. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian dalam membangun keluarga dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dipersatukan Allah
janganlah diceraikan manusia. Paduan suara dulu. Oh, ini cincin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, yang saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengajaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Andro, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan-Mu kepada sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ellen, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Ellen, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Andro, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini agar dapat menjadi sumber pengharapan dan penghiburan serta selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan Bunda Maria di tengah keluarga ini. Semoga menjadi pendorong untuk saling berkorban demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anak-anak yang terkasih, terimalah
kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik di dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua perlengkapan rohani ini. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaranya dikasihi Tuhan, setelah kita melalui liturgi pernikahan, mari sekarang sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memanjatkan doa-doa kita. Saudari-saudara terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Andro dan Ellen sebagai pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga, rezeki yang berlimpah, dan kerukunan dalam hidup bersama sebagai suami istri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan suami istri ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini, khususnya cinta kasih orang tua kedua mempelai dan segenap rumpun keluarga diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam hati kita masing-masing kita dapat menambahkan intensi khusus yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Janganlah kiranya membiarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Janganlah biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk dulu ya.
Terpujilah Engkau Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Engkau menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Engkau menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, seluruh umat Allah yang kudus. Tidak ada rumus. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai lambang persembahan Yesus Kristus di atas salib, dan semoga lewat persembahan ini kedua anakmu yang mengikatkan perjanjian cinta kasih dalam roh ini selalu Kau berkati, Kau bertata sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tidak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini, pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur,
ia memberikannya dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita ke depan. Ke bawah. Marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tidak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah kiranya anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Ellen, mempelai perempuan ini, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara.
Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian dalam meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah Engkau satukan berdua dalam kasih cinta. Semoga kau bimbing kami, arungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami Tuhan, terimalah janji setia kami. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur John Likuada, para pastor, para suster, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, segenap keluarga, khususnya kepada anak kami Andro dan Ellen, juga untuk kakak kami orang tua Andro dan Ellen, Bapak Willem Ada dan Ibu Litwina Arungan bersama dengan Bapak Beta Ubun dan Juniati Kapah yang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur bahwa pada hari yang indah dan cerah ini, perayaan Misa Kudus pemberkatan pernikahan Ananda Andro dan Ellen dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dalam suasana hikmat dan penuh semangat dan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya semua ini boleh terlaksana
oleh karena kasih dan bimbingan Tuhan melalui setiap usaha dan persiapan dari keluarga, para panitia, terlebih atas segala dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya yang hadir bersama bersyukur dan berdoa dengan kami dalam misa kudus pemberkatan pernikahan Ananda Andro dan Ellen. Semoga dengan doa restu, dukungan dan bimbingan dari Bapak, Ibu, khususnya kepada Ananda Andro dan Ellen dalam mendayung bahtera rumah tangganya yang baru dapat selalu berjalan dengan baik dan lancar. Perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini mewakili kedua mempelai Andro dan Ellen bersama dengan orang tua kedua mempelai atau kakak kami yang lazim dipanggil Papa Mama Andro dan Papa Mama Ellen, dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Yang Mulia Bapak Uskup Agung Monsinyur John Liku Ada yang telah berkenan memimpin misa kudus penerimaan sakramen perkawinan Andro dan Ellen dengan didampingi oleh para pastor, juga kepada semua pastor, para suster, Bapak, Ibu, dan para undangan sekalian yang telah berkenan hadir dalam perayaan ini. Juga kami berterima kasih kepada kantor catatan sipil dan para saksi yang telah mencatatkan pernikahan ini secara hukum. Juga berterima kasih kepada para petugas liturgi, lektor, lektris, mesdinar, dan tim dekorasi dari gereja ini dengan segala pernak-pernik kembangnya, dan semua yang telah ikut ambil bagian dalam pemberkatan ini. Kami berterima kasih juga kepada pastor paroki dan Dewan Paroki Harian Gereja Katolik Santo Albertus Agung yang telah menyediakan tempat di gereja ini. Kor yang begitu semarak dari Paduan Suara Cecilia. Spesial juga kami berterima kasih kepada Mbak Lisa Arianto yang telah membawakan lagunya dengan penuh hikmat dan agung. Juga untuk duet maut dari anggota Kor Cecilia yang telah melantunkan lagunya dengan sangat agung. Kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah mempersiapkan segalanya demi kelancaran acara pemberkatan pernikahan ini, kami menyampaikan terima kasih. Juga kepada seluruh keluarga, om, tante, saudara-saudari, dan para kerabat, sahabat handai taulan yang datang dari berbagai tempat menyaksikan dan mengikuti misa kudus ini secara langsung maupun yang menyaksikannya lewat live streaming. Sekali lagi, saya atas nama pribadi mewakili keluarga besar Andro dan Ellen mengucapkan limpah terima kasih atas dukungan doa restu dan kehadiran kita semua. Semoga Tuhan membalas atas semua niat baik kita ini melalui rahmat dan berkat-Nya. Bila mana selama berlangsungnya acara ini, karena keterbatasan kami, ada yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak, baik dari tutur kata, pelayanan dari kami, mohon dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai tanda syukur, kami mengajak Bapak dan Ibu dalam acara resepsi nanti malam yang bertempat di Upper Hills Convention, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada pukul 19 WITA. Mengakhiri sambutan saya ini, maka secara pribadi saya akan memberikan kado spesial buat Alon dan Ellen dan Andro. Semoga ini menjadi penyemangat di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya berupa pantun dari saya. Pantunnya begini. Tepi Tanjung, lautnya biru. Andro dan Ellen jadi saksinya. Alangkah indah jadi pengantin baru. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Semoga bahagia sepanjang waktu. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi atas nama keluarga besar menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati.
Sebelum kita menutup perayaan Ekaristi pernikahan ini dengan sekali lagi memohon berkat Tuhan, perkenankan saya menyampaikan selamat berbahagia kepada Ellen dan Andro, kepada orang tua kedua belah pihak serta seluruh kerabat. Selamat berbahagia. Dan Ellen dan Andro, kalau boleh saya masih menitipkan satu pesan ya. Bolehkah? Nah, harus realistis kan? Akan ada pasang surut dalam perjalanan hidup kalian selanjutnya. Nah, pesan Pak Tua ini simpanlah baik-baik buku panduan liturgi yang digunakan pada hari ini. Dan khususnya setiap kali mengalami pasang surut, bacalah kembali firman Tuhan di sana. Dua firman Tuhan itu yang saya percaya hari ini membuat hati kalian berbunga-bunga ini. Nah, supaya bunga-bunga yang ada dalam perayaan Ekaristi ini tidak mati, setiap kali baca itu sabda Tuhan itu, dan akan kalian menemukan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kalian dalam seluruh kehidupan ya. Sekali lagi propisiat, selamat berbahagia. Dan sekarang mari kita menutup perayaan Ekaristi pernikahan ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang abadi. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah perayaan Ekaristi dalam rangka penerimaan sakramen perkawinan Andro dan Ellen sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kalian diutus. Amin. I pray you be your eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. When we lose our way,
judging to die. I pray we'll find your light Nel guardare resterà and hold it in your heart. a ricordarci And star or God each night. interna stella nella mia preghiera. Quanta fede Lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza. Ognuno dirà, ma non so vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask the light be kind e desiderione. and watch us from above. Ognuno troviamo We hope each child will find intorno dentro sé another soul to love. let it be your Let us be prayer, your prayer. just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved.